Musyawarah bentuk ganti rugi tol Jogja YIA kembali dilakukan di kantor Kelurahan Nogotirto Sleman pada Selasa 22 Oktober 2024. Kabarnya, wilayah Demak Ijo menjadi daerah yang mendapat hasil appraisal termahal. Harga lahan mencapai 12 juta lebih per meter perseginya. Kepala Seksi Pengadaan Tanah Heri Listianto Prabowo menyebut kawasan Simpang 4 Demak Ijo Gamping memiliki nilai appraisal termahal. Ia menyebut nilai appraisal tanah pekarangan akses Jalan Ring Road Simpang 4 mencapai 12.369.000 per meter perseginya. Sedangkan nilai appraisal tanah pekarangan akses Jalan Ring Road sebesar 11.669.000 per meter perseginya. Mengenai pembayaran UGR, Heri mengatakan prosesnya masih cukup lama, sebab di wilayah Kelurahan Nogotirto dan Banyuraden saat ini baru memasuki tahapan musyawarah. Setelah itu, data yang valid dikirim ke Lembaga Manajemen Aset Negara dan berlanjut dengan pembayaran UGR. Heri menambahkan, untuk beberapa bidang tanah di Balicatur sudah mendapatkan UGR, khususnya bidang tanah yang berstatus lahan persawahan dan pekarangan. Sedangkan untuk tanah di pemukiman masih menunggu pendataan dari dinas terkait. Heri Listianto Prabowo mengatakan tol Jogja Solo YIA seksi 3 ruas Jogja YIA akan dibangun melayang melewati Jalan Ring Road Barat wilayah Kelurahan Banyuraden dan Nogotirto, Kapanewon, Gamping. Menurutnya, pembangunan tol melayang itu dimulai dari Simpang 3 Tirto Adi, Melati, Sleman, kemudian melewati wilayah Melangi, Gamping, dan tembus hingga Ring Road Barat. Bangunan tol itu melayang di atas Ring Road Barat hingga selatan Simpang 4 Demak Ijo, Gamping. Selanjutnya, tol melayang akan perlahan turun saat memasuki kawasan Ambar Ketawang, Gamping. Setelah itu, tol melewati kawasan Balicatur, Gamping, Kapanewon, Moyu, dan Sleman, Kapanewon, Sedayu, Bantul, dan tembus kawasan Kulon Progo. Adapun eksit tol Jogja Solo YIA berada di ruas Jalan Wates, tepatnya di antara kantor Kelurahan Balicatur hingga Simpang 4 Depok, Ambar Ketawang, Gamping, Sleman. Ruas jalan eksit tol itu akan membentang dari sisi utara rel kereta api hingga kawasan Balicatur. Sementara itu, di Kabupaten Kulon Progo berbanding terbalik dengan Kabupaten Sleman. Pembebasan lahan terdampak tol Jogja YIA di Kulon Progo belum menunjukkan progres signifikan hingga Selasa 22 Oktober 2024. Terutama untuk ruas Kapanewon Sentolo hingga Wates. Dari 7 kelurahan yang akan dilewati proyek tersebut, baru 4 kelurahan yang sudah menggelar musyawarah nilai ganti rugi lahan terdampak. Belum adanya progres pembebasan lahan terdampak tol Jogja YIA ini membuat warga terdampak merasa kebingungan. Seperti yang terjadi di Kelurahan Sendang Sari, di mana prosesnya masih penilaian harga tanah oleh tim appraisal. Lurah Sendang Sari Suhardi menerangkan dari 3 padukuhan yang terdampak tol Jogja YIA di wilayahnya itu terdapat 1 padukuhan yang belum dilakukan penilaian harga tanah. Sementara 2 padukuhan lain yang sudah ditinjau tim appraisal adalah Paingan dan Klegen. Adapun padukuhan Serang yang juga terdampak tapi belum ada proses penilaian harga yang mulai bekerja. Suhardi yang juga salah satu lahannya terdampak tol Jogja YIA ini menerangkan penilaian harga di padukuhan Serang yang belum dilakukan tim appraisal itu menurutnya akan dilakukan akhir bulan ini. Kepala Seksi Pengadaan Tanah BPN Kulon Progo Adi Setia Budi membenarkan progres pembebasan memang belum ada sejak musyawarah ganti rugi pada 4 kelurahan sejak akhir September lalu. Keempat kelurahan yang sudah mengetahui nilai ganti rugi lahan terdampak tol Jogja YIA tersebut adalah Bangun Cipto dan Kaliagung di Kapanewon Sentolo, serta Pengasih dan Karangsari di Kapanewon Pengasih. Ade menjelaskan, BPN Kulon Progo bertugas sebagai pelaksana saja, yang mana kebijakan atau keputusan lainnya mengikuti pemrakersa
dan lembaga lainnya yang lebih berwenang. Sejauh ini, lahan terdampak tol Jogja YIA yang sudah dilakukan musyawarah ganti rugi sebanyak 267 bidang di 5 padukuhan pada 4 kelurahan. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan untuk saat ini, semoga bermanfaat dan jangan lupa pantau terus channel ini untuk mendapatkan update informasi di setiap harinya. Terima kasih telah menonton dan saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di kabar menarik selanjutnya.